Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi melalui program Bible Study Online CK7 yang membuat kita tentu saja semakin diberkati dan mengerti kehendak Tuhan setiap hari. Nah, hari ini kita akan belajar dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur ini tergolong dalam kitab syair bersama kitab Ayub, kitab Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Kitab Mazmur di dalam bahasa Ibrani adalah Tehillim, artinya puji-pujian, sedangkan dalam bahasa Yunani dikenal dengan nama Psalmoi dan bahasa Inggris Psalm. Artinya adalah nyanyian pujian dengan menggunakan alat musik gesek atau petik. Nah, kitab Mazmur itu ditulis sejak tahun 1500 sebelum Masehi, kurang lebih zamannya Musa, sampai tahun 500 Masehi. Kira-kira zamannya Esra atau umat Israel yang ada di pembuangan. Nah, kitab Mazmur sendiri ditulis oleh beberapa penulis atau beberapa pemazmur. Yang paling banyak atau dominan adalah Raja Daud tentu saja. Yang sangat terkenal, yaitu ada 73 mazmur, bahkan lebih. Ada juga Asaf, ya, Bani Korah, ada Salomo kurang lebih 2 mazmur, dan ada Heman, ada Etan, ada Musa, masing-masing 1 pasal. Tema di dalam kitab Mazmur ini adalah mengenai puji-pujian kepada Allah. Baik pujian secara pribadi atau juga pujian dalam ibadah umum, ya, ibadah umat Tuhan. Nah, tujuan dari kitab Mazmur ini adalah sebagai doa, sebagai nyanyian, sebagai bentuk pengajaran juga, dan liturgi dalam tata ibadah umat Tuhan tentu saja. Kitab Mazmur paling banyak dikutip di dalam Perjanjian Baru. Jadi apalagi kitab Injil dan Kisah Para Rasul banyak sekali mengutip dari kitab Mazmur ini, khususnya mengenai Mazmur Mesianis sehubungan dengan Kristus Yesus tentu saja. Bahwa Yesus Kristus adalah Raja, Yesus Kristus adalah hamba, Yesus Kristus adalah manusia, Yesus Kristus adalah anak Allah. Itu Bapak Ibu salam Tuhan, sedikit pengantar pembukaan dari kitab Mazmur untuk kita ketahui. Karena itu sebelum kita membahas lebih lanjut, untuk fokus kita pada hari ini yaitu Mazmur pasal 1. Mari saya ajak kita semua masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau bermazmur bagi Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Engkau baik, kami bersyukur. Terima kasih Ya Allah yang setia, kami mau bawa Bapa yang setiap baik, pujian kami naikkan syukur kepadamu, dan masyurkan lewat mazmur agar pujian. kami lebih lagi bijaksana di dalam-Mu. Yesus. Terima kasih. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami
semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sempurna dan cukup hanya setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu, buat setiap ajaran-Mu Tuhan. Shinarabana maesi, irarabana
bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Inilah hidup kami ya Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu, kami serahkan dalam tangan-Mu yang penuh belas kasihan. Kiranya dengan tangan yang penuh belas kasihan itu Engkau membentuk, memproses kami lebih hari lebih lagi.
Di dalam perenungan kami akan kebenaran firman-Mu, Engkau terus berbicara kepada kami, menegur, menasehati kami, bahkan kami bisa melihat janji-janji Allah yang begitu hebat, begitu luar biasa di dalamnya. Kami diajarkan untuk mentaati semua ketetapan-ketetapan Tuhan dan hidup kami diberkati, hidup kami berbahagia. Kami mengucap syukur ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Berkati dan urapi kami semua dalam proses belajar kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kiranya pembelajaran dari Mazmur pasal 1 ini membuat kami mengerti dan bagaimana kami hidup di dalam hukum-hukum Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasalnya yang pertama. Kitab Mazmur pasal yang pertama. Di sini diberi judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Saya akan bacakan buat kita semua dari ayat pertama dan ayat kedua lebih dahulu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di ayat pertama atau dari perikop pasal pertama ini diberi dua pilihan saja, bahwa ada jalan orang benar dan jalan orang fasik. Jadi tidak ada jalan tengah-tengah, selalu ada dua pilihan. Dalam perjanjian baru, Yesus memberitahukan ada jalan sempit dan ada jalan yang lebar. Selalu ada dua jalan. Nah, tidak ada abu-abu, tidak ada yang tengah-tengah, tidak ada yang disebutkan jalan yang agak benar atau kurang benar, atau kurang fasik, agak fasik, sangat fasik, nggak ada. Cuma ada dua, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Arah dalam perjalanan kehidupan seseorang memang cuma ada dua jalan. Jadi tidak ada pilihan lain, ya. Yaitu jalan menuju kehidupan yang benar, yaitu jalan kebenaran, dan jalan menuju kepada kefasikan. Jalan yang ditempuh orang-orang fasik tentu saja. Nah, di ayat 1 diberitahu begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kekasih-kekasih Tuhan, ini harusnya kita jauhkan dari jalan atau pilihan hidup kita. Menjauhkan diri dari sikap hati yang juga merasa benar. Ya, merasa benar. Ketika kita membaca teks ini, jangan munculkan suatu perasaan, saya kan orang Kristen, saya kan orang percaya, saya rajin ke gereja. Jadi saya pasti orang benar di sini. Kalau muncul perasaan seperti itu, nanti yang ada di dalam diri kita adalah merasa sudah benar, punya sikap hati yang benar, sudah merasa paling benar, dan kemudian jatuh kepada sikap menghakimi orang lain. Ya, sebenarnya satu-satunya yang benar dalam hal ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Jadi jangan berkata, oh enggak juga lah, itu kan saya berjalan selama ini kok. Saya berdiri, saya duduk selalu dengan cara yang benar, dengan firman Tuhan. Tapi perhatikan Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau kita mengklaim bahwa diri kita sudah benar pada porsi yang tepat, seperti yang dikatakan ayat 1, coba baca ayat yang kedua.
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pertanyaannya sederhana, apakah benar itu adalah saya? Apakah benar itu adalah saudara yang suka merenungkan Taurat itu siang dan malam, Taurat Tuhan? Ya. Apakah benar itu kita? Apakah benar kita punya kesukaan adalah Taurat Tuhan? Kita mesti lihat diri kita. Jadi ketika saat kita membaca, kita akan berhadapan dengan keberdosaan kita sebenarnya. Ketika membaca setiap ayat, setiap perikop, ketika membaca setiap bagian dalam firman Allah, sebenarnya kita sedang menghadapkan diri kita dalam kesucian Allah, lalu melihat kepada diri kita yang penuh keberdosaan dan kekotoran, kekurangan, kenajisan. Sehingga apa? Kita akan mengizinkan firman Allah mengoreksi hidup kita, memproses hidup kita untuk semakin serupa, segambar dengan Kristus. Membiarkan Allah membentuk kita, memproses hidup kita. Di depan kebenaran, di depan kesucian Yesus Kristus, firman Allah akan menegur kita, menasihati kita. Karenanya itu, nasihat di dalam firman ini yang menyukai dan yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita rindu mengalami proses menuju ke sana. Sehingga Roh Kudus itu melahirbarukan setiap kita. Setiap hari Dia bekerja, membaharui pikiran, membaharui hati kita. Agar kita menyukai firman. Setelah kita menyukai firman dan selalu merenungkan firman, maka dikatakan di sini berbahagialah. Berbahagia berarti itu diberkati. Hidup kita akan diberkati. Menikmati persekutuan yang intim, yang indah dengan Tuhan. Nah, di sini tentu saja karena ini bentuknya syair, jadi ada paralelisme Ibrani, ada bentuk perbandingan dan ada proses bertingkat. Dikatakan di sini tidak berjalan, tidak berdiri dalam bentuk kata kerja ya, lalu tidak duduk, tidak duduk. Jadi seolah-olah ada gerakan yang makin lama makin dalam, gerakan yang makin serius, suatu proses yang terus bergerak, tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk. Nah, berjalan itu adalah satu proses yang terasa sangat aktif, ya, sangat aktif yang kita jalani setiap hari. Dan tentu saja kata berjalan ini adalah satu tindakan yang dilakukan bersama-sama. Dilakukan secara bersama-sama. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi ada proses pergaulan, ya, pergaulan. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Itu ada proses pergaulan. Sehingga membentuk kebiasaan, lalu membentuk karakter. Nah, ini disebut sebagai jalan orang fasik, nasihat orang fasik, jalan orang berdosa, lalu duduk dalam kumpulan orang pencemooh. Tentu saja ada satu karakter yang sedang ditawarkan di mana kita bisa bergaul dan melaluinya terimpartasi kehidupan seperti orang fasik, menyukainya. Nah, kalau orang sudah masuk dalam perkumpulan itu, maka sangat sulit untuk keluar. Coba tadi diberitahu, berjalan. Itu kan proses bergerak bersama. Tapi kedua, berdiri di jalan orang berdosa. Akhirnya, mulai mendapat kesukaan di dalam persekutuan. Ya, di dalam duduk semeja dengan sekumpulan orang pencemooh. Akhirnya kita sama dengan kondisi mereka. Makin lama kita makin terseret. Makin lama makin sulit untuk keluar dan mencintai kebenaran. Kita akhirnya menyukai apa yang disukai pencemooh.
Kita menyukai apa yang disukai orang berdosa punya kebiasaan. Hasrat kepada perkara rohani makin luntur, makin berkurang, dan akhirnya menuju kepada kematian rohani. Kita pasti tahu, mengerti keadaan seperti itu. Coba kalau sudah mulai malas ke gereja karena dihasut, karena diomongin, karena dihina, karena diomongin apa saja. Kita mulai lemah, kita mulai tak berdaya, kita mulai kemudian tidak ikut kekul, kita tidak mulai datang ke gereja, hilang persekutuan kita. Kekasih dalam Tuhan, manusia itu hidup dalam kesukaan, hidup dalam kesukaan, delight, hidup di dalam hasrat, gairah, di dalam desire. Ya, semua kita hidup seperti itu. Ada kesukaan, ada kerinduan, ada hasrat Tuhan taruh di dalam hidup kita. Karena itu, coba sama-sama kita arahkan kesukaan kita itu kepada yang benar, yaitu kepada jalan yang Tuhan sendiri tetapkan, yang Tuhan kehendaki supaya kita ada di dalamnya. Dan orang yang berjalan menurut jalan ini, kata firman Tuhan tadi kita baca, hidupnya akan bahagia, hidupnya akan diberkati. Tak ada orang yang bisa berbahagia bila terpisah dari Allah. Sesungguhnya demikian, Bapak Ibu salam Tuhan. Kita bisa berbahagia karena kita terhubung dengan Allah, melekat dengan Tuhan. Tidak ada sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera yang sempurna, yang indah, yang mulia di luar dari persekutuan dengan Allah. Sebab alasan sederhana, kita ini diciptakan Tuhan untuk Dia, bagi Dia. Ya, untuk Dia dan bagi Dia saja kita diciptakan, bagi kemuliaan Tuhan. Kekristenan itu adalah jalan yang penuh kebahagiaan. Itu pasti. Orang Kristen adalah orang yang paling bahagia, paling happy di muka bumi. Betul. Kalau orang Kristen, kalau Anda sebagai orang Kristen, orang percaya, lalu kemudian hari-hari Anda penuh dengan kemurungan, penuh dengan kebimbangan, penuh dengan ketakutan, kemungkinan Anda belum dilahirbarukan di dalam Kristus. Ya, memang kadang kita harus terus memikul salib. Harus menyangkal diri, melepaskan keinginan daging. Tetapi yakinlah dengan iman, kita percaya bahwa orang benar yang berjalan di jalan Tuhan, dia disebut sebagai orang yang berbahagia atau orang yang diberkati. Amin. Itu kita, Bapak Ibu salam Tuhan. Nah, ayat yang ketiga, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, Bapak Ibu salam Tuhan, ayat 3 ini membicarakan tentang suatu relasi, tentang dekat dengan sumber. Dengan sumber, dikatakan di sini sumber adalah air. Ya, aliran air ataupun sungai. Kondisi air yang banyak lalu mengalir. Nah, dikatakan di sini berhasil itu sebenarnya bukan upah. Kebahagiaan itu bukan upah. Gitu ya. Bukan upah. Tetapi kebahagiaan itu merupakan dampak langsung ketika kita diam dan tertanam dalam sumber atau pada sumber kehidupan. Sehingga kita menjadi kokoh, kita menjadi segar, dan kita menghasilkan buah-buah yang banyak. Ini paralel dengan apa yang dikatakan oleh Kristus ketika dia memberikan perumpamaan mengenai pokok anggur yang benar dalam Yohanes pasal yang ke-15. Tinggal dalam Kristus, maka kita akan berbuah. Nah, apa saja yang diperbuatnya berhasil? Ini kata yang luar biasa. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita mesti buat penegasan di sini kata berhasil. Ya,
Di dalam teks bahasa Inggrisnya itu dikatakan, in all that he does, he prospers. Apa saja yang dilakukannya, diperbuatnya, itu membuat dia menjadi makmur. Ya, menjadi makmur, menghasilkan banyak. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, menurut Alkitab adalah kehidupan yang terus menghasilkan. Ini yang disebut prosperity. Prosperity adalah orang yang berhasil, ya. Sedangkan orang yang tidak berhasil adalah orang yang kehidupannya tidak berbuah. Jadi, prosperity bukan pada kekayaan materi sebenarnya yang dimaksudkan ayat ini. Yang kita bangga puas senang sekali. Aku diberkati, aku akan melimpah dengan segala berkat-berkat yang kuinginkan, yang diingini hati. Orientasi kita langsung kepada berkat-berkat jasmani, materi. Padahal prosperity itu bukan pada kekayaan materi, tetapi pada buah hidup yang menyukakan hati Tuhan. Wow, buah hidup, hasil hidup karena intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Dan kita menghasilkan buah yang lebat, yaitu buah roh. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Bapak Ibu nanti baca di rumah. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itu buah Roh Kudus. Orang Kristen tidak perlu diperintahkan untuk berbuah. Itu jelas. Dari ayat ini kita bisa melihat kesimpulannya. Bahwa orang Kristen tidak perlu diperintahkan, ayo kamu berbuah, ayo kamu menghasilkan. Tidak perlu. Yang didorong, yang diperlukan di sini adalah ayo intim dengan Tuhan. Ayo bersekutu dengan Tuhan. Ayo rajin duduk di kaki Tuhan. Ayo rajin mendengarkan firman Tuhan. Ayo rajin belajar firman. Ayo rajin merenungkan firman Tuhan. Ketika kita melekat, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, otomatis hidup kita diubahkan dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Buah hidup yang mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Abraham itu taat tunduk kepada Tuhan. Ikut aja maunya Tuhan. Dan segala macam cara dia diproses, dibentuk, dihalangi, diganggu. Tetapi dia tetap diberkati oleh Tuhan. Ishak juga demikian. Yakub, Yusuf juga demikian. Ia melakukan kehendak Tuhan, ikut saja apa maunya Tuhan. Dan yang terjadi, sekalipun mereka ditekan, sekalipun hidup mereka dicurangi, sekalipun mereka berupaya untuk digagalkan oleh banyak orang, tetapi hidup mereka tetap menghasilkan buah, berbuah. Hidup mereka tetap diberkati Tuhan. Ayat yang keempat, saya bacakan lagi. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Lanjut ayat kelima, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Diberitahu ternyata orang fasik itu seperti sekam yang ditiup angin. Artinya apa? Tak berguna. Kenapa? Kosong, tidak bermutu, nggak punya kualitas. Gampang diombang-ambingkan oleh angin, ya. Karena itu tidak tahan di dalam penghakiman. Ini kan bicara soal bagaimana seorang petani kemudian menyaring, memilih yang mana berkas yang berisi dan mana yang ampas, sekam. Atau ada namanya siruh, ibu-ibu biasa memilih beras sehingga yang gabah ataupun sekam itu kebuang, kelempar, kena angin atau ditiup. Sehingga yang berisi, yang disebut beras atau apapun itu yang baik, itu tertinggal. Semua yang kotor terbuang di bawah angin. Demikian juga orang fasik, ya, tidak tahan di dalam penghakiman. Bicara penghakiman ini bicara mengenai neraca, mengenai timbangan. Ditimbang, apakah kebaikan kita oke? Apakah berat dijahat? Seperti itu. Nah, ternyata orang fasik bobotnya lebih kepada perkara perbuatan-perbuatan jahat, tabiat-tabiat yang jahat. Ya. Nah,
Ketika Tuhan menguji orang fasik, ternyata kosong, ternyata hampa, ternyata hidupnya tanpa arah. Orang berdosa juga tidak akan tahan dalam perkumpulan kehidupan orang benar. Sama, orang-orang sudah terbiasa melakukan dosa, itu nggak betah berada dalam perkumpulan orang benar, orang percaya. Kenapa? Karena perbuatannya selalu melakukan kefasikan, kejahatan, selalu melakukan keberdosaan. Dan itu tempatnya mereka. Begitu lihat orang pada baik-baik, dia merasa terasing. Tetapi Bapak Islam Tuhan perhatikan, bukan berarti bahwa kita sedang membicarakan pribadi atau orang. Lalu kita jelas menghakimi pribadi-pribadi tersebut. Disebut orang fasik atau orang berdosa, orang pencemooh. Bukan orangnya yang sedang disampaikan oleh pemazmur di sini, ya. Tetapi bicara mengenai kefasikan, keberdosaan, bukan pribadinya. Jangan sampai kita keliru atau salah. Sebab apa? Sebab Yesus sendiri duduk dengan orang berdosa. Dia bersahabat, maka dikatakan dia sahabat orang berdosa. Sahabat saya, sahabat Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Sahabat kita semua, orang-orang berdosa ini. Tetapi Yesus tidak mengikuti jalan orang berdosa. Yesus tidak mengiyakan keberdosaan, kefasikan mereka. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Jadi, Tuhan itu mengenal jalan orang benar. Tuhan mengenal juga jalan orang berdosa. Karenanya itu kita jangan keliru ketika kita membaca bagian ini. Seolah-olah saya menjauhi kelompok itu, orang-orang itu. Tetap kita ramah, tetap kita baik, kasihi mereka. Tetapi perkenalkan kasih dan kemurahan Allah kepada mereka supaya mereka bertobat dari kefasikan, dari keberdosaan. Biarkan mereka arahkan untuk kepada jalan yang benar. Tuntun mereka. Nah, karena relasi yang baik, yang indah dengan Tuhan, maka kita menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah. Lalu Tuhan mengenal, bukan Tuhan tidak maha tahu atau apapun, lalu seolah Tuhan tidak inilah kelompok orang berdosa, Tuhan tidak pandang atau Tuhan tidak mau mengenal mereka, bukan. Tuhan tahu semua. Tuhan tahu. Maksudnya di sini Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Artinya begini, Tuhan itu karena relasi, dia mengenal kita, menuntun kita, membimbing kita. Tetapi kepada orang fasik, Tuhan gak mau tahu. Peduli amat. Saya gak berurusan dengan kamu. Kira-kira seperti itu. Ya, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan sudah tahu. Tetapi kepada orang benar, dia tahu, dia mengerti kehidupan kita di dalam kasih-Nya. Tuhan mendampingi kita, Tuhan memimpin kita, Tuhan menuntun kita dengan Roh-Nya yang kudus. Bahkan ia berjalan bersama-sama dengan orang benar. Dan dia tidak mau tahu dengan orang fasik. Hidup kekristenan adalah hidup relasi dengan Tuhan. Amin. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ini menggambarkan, Bapak Ibu salam Tuhan, suatu ini menggambarkan relasi pohon dengan air tersebut. Gitu. Pohon dengan air, orang benar dengan Tuhan. Berarti terhubung dengan sumber kehidupan. Kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Karenanya itu melalui pasal 1 dari kitab Mazmur ini. Mari saya ajak kita semua untuk selamat berbahagia. Berjalan di jalannya Tuhan. Bersama Kristus, di dalam Kristus, kita hidup berkemenangan dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami diajar untuk melekat dengan Tuhan. Berada pada sumber kehidupan, air surgawi yaitu firman Allah. Engkau sendiri, di mana hari ini Engkau berbicara bagi kami. Untuk kami selalu menyukai firman, lalu merenungkan firman, supaya hidup kami berbuah lebat bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat-Mu.
yang sama-sama belajar hari ini akan kebenaran-Mu. Pimpin kami, sertai kami, urapi kami selalu. Mampukan kami untuk hidup di dalamnya dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah berkat serta anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.